Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Himediktikers dan para pendengar setia Muara Bermatik Podcast. Balik lagi bareng kita di ruang hangat penuh inspirasi, tempat kita ngobrolin hal-hal seru dan seputar dunia kampus, pendidikan, dan tentunya kehidupan mahasiswa. Wah, bener banget nih Teh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita punya topik yang bukan cuma relevan, tapi dekat banget sama keseharian kita sebagai mahasiswa. Apalagi kalau bukan penggunaan AI di era digital teknologi saat ini. Tapi tenang aja, di podcast Muara Bermatik kali ini kita nggak cuma bahas AI secara umum. Kita bakalan bedah bareng gimana sih strategi dan tips memanfaatkan AI khusus buat mahasiswa pendidikan matematika dalam kegiatan akademik. Biar tugas lancar, tapi pemahaman konsepnya juga tetap mantap. Penasaran kan? Nah, stay tune terus ya. Betul Kang, tapi nggak afdol nggak sih kalau kita belum berkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Fitri Alifa dari Angkatan 2025 dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adas Muhammad Raffi dari Angkatan 2025. Seneng banget karena kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa dari salah satu mahasiswa aktif pendidikan matematika FKIP Unsika, yang pastinya sudah tidak asing lagi dong di kalangan mahasiswa pendidikan matematika FKIP Unsika. Beliau merupakan ketua angkatan 2025 pendidikan matematika, atau biasa dipanggil Teh Karisma Nazwa Khaila, atau yang akrab disapa dengan Teh Karisma. Di podcast kali ini kita bakalan ngobrol santai tentang pandangan mahasiswa aktif pendidikan matematika terhadap penggunaan AI dalam akademik. Yuk langsung aja kita sapa nih. Halo Teh Karisma. Halo. Halo Teh Karisma, selamat datang di Muara Bermatik. Apa kabar Teh? Baik Teh. Oke, nah ngomong-ngomong nih Teh, biasanya kalau hari weekend gini tuh Teh Karisma suka ngapain aja sih buat refreshing prioritas yang padat banget? Ya kalau weekend ya biasa ya, pada umumnya orang lain kan biasa jalan-jalan sama keluarganya. Nah kalau hari ini weekend, kebetulan hari ini juga weekend, saya hari ini baru selesai jalan-jalan sama adik saya. Jadi ya weekend pada umumnya orang-orang aja sih paling jalan-jalan atau mentok-mentok di rumah scroll TikTok rebahan. Emang kalau boleh tahu gimana sih keseharian Teh Karisma sebagai mahasiswa pendidikan matematika? Apa saja sih kesibukan dan kegiatan yang dijalani saat ini? Buat keseharian selama jadi mahasiswa pendidikan matematika 2 semester ini, sejauh ini saya cuma jadi mahasiswa ya, dan terlibat di beberapa organisasi sama beberapa kepanitiaan. Jadi paling kalau misalnya ada rapat ya saya rapat, tapi kalau misalnya ada mau selesai ya udah saya pulang langsung. Paling gitu aja sih Teh. Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma belajar di bangku kuliah aja, tapi banyak juga ya kegiatan aktif dan bermanfaat di luar sana. Kalau boleh tahu nih, dari sekian banyak kegiatan, mana sih yang paling berkesan buat Teh Karisma sendiri? Kalau buat kegiatan paling berkesan ya ketemu teman-teman sih, kayak ya meskipun di pendidikan matematika ini jauh dari impian saya sebelumnya, cuman ketemu teman-teman yang inspiratif, terus juga mereka tuh supportive banget, jadi kayak menurut saya itu paling berkesan. Oke Teh, seru dan berkesan banget ya. Sebagai sesama mahasiswa FKIP Unsika, sekarang kan lagi ramai banget nih penggunaan AI di kampus. Menurut Teteh sendiri, seberapa penting sih penggunaan AI dalam kegiatan akademik khususnya buat kita mahasiswa pendidikan matematika? Apakah beneran ngebantu belajar atau malah bikin kita malas mikir? AI penting atau enggak? Jawabannya penting banget, karena setiap tugas kita pasti pakai AI. Kayaknya mustahil kalau misalnya ada orang yang nggak pakai AI. Ada sih, pasti ada. Paling dari 100%, 90%-nya pakai AI. Karena nggak cuma mahasiswa ya, pelajar, bahkan kayaknya ibu-ibu juga pakai AI deh, kayak gitu. Jadi kalau ditanya penting ya jawabannya penting. Tapi kalau ditanya dia ngurangin kemampuan berpikir si manusianya nggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau saya tim netral, karena buat penggunaan AI kurangin kemampuan berpikir kritis atau enggak balik ke kita. Kalau misalkan kita gunainnya cuma secara pasif, kayak cuma nanya hasil, nanya jawaban, pokoknya langsung ke tujuannya, itu tuh bakal ngurangin kemampuan berpikir kita. Tapi kalau misalkan kita gunain si AI-nya buat nanya gimana prosesnya, gimana cara dia tuh bisa nyampe ke sana, atau kayak minta diajarkan, atau minimal kita lakukan evaluasi sama analisis dari jawaban si AI-nya, itu bisa ningkatin kemampuan, bahkan bisa ngegandain kemampuan berpikir kita. Oh, ternyata emang penggunaan AI itu membantu banget ya buat kegiatan akademik kita. Nah, terus aku penasaran banget nih, menurut Teteh sendiri emang seberapa penting sih pengaruh AI ini dalam membantu mahasiswa
pendidikan matematika untuk memahami konsep materi yang rumit atau abstrak. Apakah AI beneran seefektif itu? Kalau dilihat dari sisi produktivitas itu tuh sebenarnya benar-benar produktif banget karena kan efisiensi waktu ya. Kayak kita buat nyari jurnal itu tuh bisa dibantu AI banget kan. Pasti kalian pernah nyoba buat nyari jurnal dibantu AI, atau kayak kita nyari judul makalah itu bisa banget kan dibantu AI. Nah makanya saya bilang kalau buat dari sisi produktivitas itu tuh efisien banget penggunaan AI. Cuman dari si efisiensi waktu ini dia tuh masih punya tantangan, masih punya ancaman dari situ. Jadi kayak bisa aja kita jadi ketergantungan sama si AI-nya, jadi yang kayak udahlah dia aja bisa bikin judul, latar belakang, pendahuluan, terus isi sampai akhirnya penutup, kesimpulan dan lain-lain itu tuh bakal kita serahin. Nah itu dia yang bahayanya. Jadi dibalik kemampuannya si AI kita juga harus bisa, jangan sampai kita yang diperalat sama AI gitu. Wah, oke Teh. Jadi penggunaan AI ini sangat membantu akademik kita ya. Karena kita terbantu dalam membedah konsep, mencari referensi, dan menyusun materi dengan lebih cepat. Itu penting banget untuk efisiensi kita sebagai calon pendidik, ya kan yang dia? Bener banget sih, aku setuju banget. Oke, dilihat dari realita yang ada ya, seperti teman-teman mahasiswa sekarang udah akrab banget sama teknologi ini. Nah, boleh kali Teh, apa sih pandangan Teteh sebagai mahasiswa aktif terhadap penggunaan AI dalam kegiatan akademik? Apakah teman-teman Himadiktikers di luar sana menganggap AI ini sebagai kawan yang membantu atau malah jadi ancaman buat proses belajar kita? Nah, kawan atau ancaman itu kayaknya tergantung sama si pengguna-penggunanya deh. Soalnya bisa jadi kawan, bisa jadi lawan, bisa jadi ancaman, bisa juga jadi yang ngebunuh kita. Jadi kayak kita ngerjain tugas terus langsung send. Biasanya kan dosen ngirim dalam bentuk file ya, soft file. Terus nanti kita cuma ngirim, kerjain ini tugas dari dosen saya gitu. Terus abis itu kita kan nggak tahu apa yang dia kasih. Kadang ada mahasiswa yang cuma di blok semuanya, terus di copy, terus langsung dimasukin, atau minimal mereka cuma di parafrase tanpa di cerna sama mereka. Nah itu dia yang bikin jadi ancaman, yang bisa ngebunuh kita secara perlahan. Nah kalau misalkan buat jadi teman, nah minimal banget biar si AI bisa jadi teman kita tuh bisa analisis dari jawabannya, bisa evaluasi. Misal kita udah baca nih terus kita ngerasa ada yang janggal, kita boleh kok kayak, kok ini bisa kayak gini ya AI, kenapa bisa tiba-tiba kayak gini. Misalkan kayak step matematika terus tiba-tiba kan biasanya matematika yang awalnya A plus B tiba-tiba jadi ngejabar gitu. Nah itu bisa kita tanyain kenapa bisa tiba-tiba dari A plus B tiba-tiba jadi lebar banget jawabannya. Kita bisa tanyain prosesnya, karena kan kadang sama kayak dosen pas ngejelasin, kadang ada step yang terlewat karena dosen mikirnya oh kita udah bisa, padahal kita belum bisa. Nah sama kayak gitu. Nah jadi minimal banget kita bisa evaluasi sebelum analisis, evaluasi aja deh dulu gitu. Nah, ngomongin soal pandangan tadi, boleh nih teman-teman Himadiktikers untuk coba lebih bijak dalam menggunakan AI untuk kegiatan akademik seperti yang udah Teh Karisma sampaikan. Biar teknologi ini beneran menjadi alat bantu yang cerdas buat mahasiswa aktif, bukan malah bikin kita ketergantungan, ya kan yang dia? Iya, betul banget itu Teh. Oke, inspiratif banget ya cerita pengalaman Karisma tadi. Sebelum kita tutup, mungkin Teh Karisma punya pesan atau closing statement nih buat teman-teman Himadiktikers yang sedang ambis dalam mengajar akademik. Closing statement dari saya, sebenarnya jangan sampai kita diperalat sama AI. Terus anggap AI jangan sebagai saingan kita. Jadi kita jangan bersaing sama AI-nya, tapi kita harus bisa berkolaborasi sama si AI-nya. Karena di zaman sekarang kalau kita anggap si AI saingan, kita nggak akan bisa maju, karena pastinya menurut saya bakal lebih maju si AI dibanding kita. Karena kan yang AI nerima data nggak cuma dari kita, dari banyak orang, dari banyak sumber. Sedangkan kita nerima informasi dari apa yang kita dengar doang. Beda sama AI yang punya banyak cabang sumber. Makanya AI jangan dianggap saingan, tapi dianggap sebagai kolaborator. Wah, luar biasa banget. Terima kasih banyak Teh Karisma atas waktu dan kisah inspiratifnya. Semoga cerita ini bisa jadi semangat baru buat teman-teman yang sedang menjalani proses sebagai mahasiswa. Dan buat Himadiktikers semua, jangan lupa ya bahwa dalam menghadapi era AI ini kalian gak sendiri nih. Di luar sana masih banyak banget mahasiswa aktif yang juga lagi berjuang beradaptasi memanfaatkan teknologi ini secara bijak, dan bersama-sama kita saling belajar untuk tetap cerdas di bidang akademik. Oh iya, jangan lupa dengerin episode seru lainnya ya dari Muara Bermantik Podcast, dan pantengin terus Spotify serta YouTube Himadiktika FKIP Unsika ya.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.